Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas tentang wasatiyah dalam meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya ini makalahnya bulan yang lalu, tapi karena saya tidak kemarin istirahat, jadi sekarang saja nggak apa-apa, kapanpun membahasnya, hanya beda tanggal saja di dalam makalahnya. Yaitu wasatiyah itu biasa diartikan pertengahan, sering juga diistilahkan tawazun. Tawazun itu timbangan ya, seimbang, atau iktidal, keseimbangan, keadilan. Tanggal 12 Rabiul Awal itu merupakan hari bersejarah bagi Rasul. Cukup banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan beliau dilahirkan, kemudian diangkat jadi nabi ketika usia 40, itu juga bulan Rabiul Awal. Kemudian tiba di Madinah ketika hijrah, juga itu bulan Rabiul Awal, karena berangkat dari Gua Sur itu 1 Rabiul Awal, dan sampai di Kuba tanggal 8 dan 12 di Madinah, dan mendirikan Al-Madinah Munawwarah itu 12 Rabiul Awal, dan wafatnya juga dalam usia 63 tahun di bulan Rabiul Awal tanggal 12, tahun ke-11 dari dari hijriah ya, dari hijrah, hari Senin ya, kebetulan sama tanggal lahirnya dengan saya, Senin 12 Rabiul Awal 1374. Dan setiap Rabiul Awal itu diperingati untuk apa? Agar setiap umat ingat dan sadar atas perjuangan masa silam. Karena ini berdasar perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur, hendaklah memperhatikan nafsun, setiap diri, maka damat apa yang telah lewat, ligot untuk yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha, sungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha tahu, maha waspada atas apa yang kalian perbuat. Jadi ini jelas ayat memerintah agar setiap umat ingat masa silam, mempelajari masa silam. Untuk apa mempelajari masa silam? Untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi mempelajari masa silamnya bukan hanya untuk dikenang, tapi justru untuk menghadapi masa yang akan datang. Salah. Salah klik.
Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Quran Al-Hasr ayat 18 ini mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran dan perencanaan dan integritas. Seorang muslim dituntut untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri. Karena di situ wal tandur itu melihat, tapi tandurnya kan di dalam bahasa Arab ada ro'a ya, wal taro, ada wal tandur. Kalau wal tandur itu dalam bahasa Indonesia kan do itu suka dibaca l ya. Jadi nador jadi nalar. Nalar itu memperhatikan, mengkaji, meneliti nafsu setiap diri. Ini jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada menghadapi masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu apa yang telah dikerjakan hari ini, bagaimana dampaknya di masa depan. Itu al-tandur. Apa masa depan itu? Ya, yang mungkin diperkirakan oleh kita jauh, akhirat diperkirakan jauh ya, bukan tingkat, tergantung kehendak Allah akhirat. Apa dekat, apakah jauh? Tapi yang jelas kalau dilihat tanda-tandanya memang belum nampak secara kasat mata tanda-tandanya, tapi makanya bisa melihat masa yang akan datang adalah masa yang jauh. Tapi masa yang dekat ya untuk esok, menghadapi hari esok. Di hari ini kita rencanakan untuk besok. Jadi jangan sampai kumaha engke, ya harus engke kumaha apa yang kita perbuat. At-Tabari menandaskan bahwa perkataan ligot menurut mayoritas ulama, kata beliau, adalah hari kiamat. Jadi kehidupan di dunia ini bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hari depan, hari yang akan datang. Makanya memperingati kelahiran Rasul atau peristiwa di zaman Rasul itu untuk masa yang akan datang. Dan seperti biasa fikih keluarganya saya simpen dulu ya, kalau ada peristiwa penting. Jadi hadis yang sedang kita bahas nanti insya Allah kita lanjut lagi nanti bulan depan. Jadi dalam perspektif modern, pesan ini sejajar dengan nilai akuntabilitas pribadi. Perencanaan berorientasi pada masa depan. Dan menjadikan takwa sebagai kompas etik, karena wal tandur nafsu maqaddamatnya diawali dengan wattaqullah. Baik kompas dalam etika mengambil keputusan, baik di bidang bisnis, teknologi ataupun sosial, termasuk juga keluarga. Penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua amal juga menjadi pengingat bahwa integritas sejati muncul dari kesadaran akan pengawasan ilahi. Ingat, Allah itu mengawasi. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, karena pengawasan ilahi. Jadi kalau ada waskat, pengawasan melekat, pengawasan malaikat, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini menuntun manusia modern untuk hidup dengan visi jangka panjang. Bukan masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Tanggung jawab moral serta komitmen pada nilai spiritual yang melandasi setiap aspek kehidupan.
Perintah dalam ayat ini mencakup segala aspek kehidupan, mengevaluasi, memperhitungkan yang telah diamalkan untuk menghadapi hari esok. Tapi kalau kata Said Qutb, esok itu berlaku secara umum. Jadi kalau tadi At-Tabari mufassir zaman baheula, mufassir sering disebut mufassir salafi ya. Kalau At-Tabari mah pertama salafina karena masih abad keempat kan, ketiga keempat, lahir abad kedua, abad ketiga Hijriah, wafat pada abad keempat. Kemudian yang kedua pola menafsirkannya, walaupun beliau nyebut Jami'ul Bayan an-tafsiri an-ta'wil al-Quran, takwil Al-Quran, tetapi takwilnya masa silam. Beda dengan Said Qutb. Said Qutb mah abad ke-20 atau abad ke-14 Hijriah, karena wafatnya 1386. Jadi kata Said Qutb sebetulnya bukan hanya untuk hari kiamat, tapi juga hari ini, hari esok. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah disepakati oleh Al-Quran, bahkan sudah ditandaskan di dalam Al-Quran, itu adalah teladan baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, ayat ini tegas bahwa untuk menilai hari ini, mengevaluasi masa silam dan hidup masa depan, teladannya Rasul. Karena Rasul itu teladan di dalam segala aspek kehidupan. Jadi masa silamnya bagaimana Rasul, masa sekarang yang kita jalani bagaimana berteladan pada Rasul, dan untuk menghadapi masa depan juga caranya berteladan pada Rasul. Jadi ini berteladan pada Rasul itu mencakup segala aspek kehidupan. Dan secara tekstual menunjukkan bahwa teladan Nabi itu mencakup berbagai dimensi, baik dimensi iman, dimensi eskatologis, praktis, spiritual. Dan ayat ini kan berkaitan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu berkaitan dengan perang Ahzab, perang pasukan. Karena orang-orang Mekah pada saat itu kerjasama dengan Yahudi untuk memerangi kaum muslimin, jadi bersekutu. Dan di sini diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum fi Rasulillah. Kenapa disimpan di dalam bab perang? Karena teladannya di dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam peperangan. Ya, kalau sekarang Palestina selalu didoakan oleh umat Islam seluruh dunia untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kemenangan. Tapi kunaon ku Allah Subhanahu wa taala teh can dikabulkan doanya miliaran manusia. Nah, kalau kita lihat ayat ini, mungkin ada teladan peperangan yang di zaman Rasul berlaku belum diteladani, belum dicontoh. Ya, antara lain strateginya. Karena ternyata kan Rasul itu dalam peperangan strateginya bagus itu. Ketika perang Badar yang beliau rebut sumur, yang direbut itu air ketika perang Badar. Ketika perang Uhud yang dikuasai, bukan rebutnya, dikuasai oleh Rasul ketika perang Uhud itu Jabal, gunung kecil. Ketika perang Ahzab, parit yang dikuasai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bikin parit dulu, ranjau darat. Jadi itu strategi.
strategi. Tapi kenapa sekarang justru yang mengambil strategi itu bukan kaum muslimin, tapi musuh Islam, yaitu Yahudi. Sebetulnya bukan Israelnya, Ari Israel maka Nabi Yakub sebetulnya, cuman Yahudi Zionis menyebut negaranya Israel. Jadi lamun kita mengutuk hancurkan Israel, jangan sampai konotasinya ke Nabi Yakub, tapi ke negara. Dan ternyata kalau kita lihat di Palestina itu sendiri kan asalnya ada dua kubu dia kan. Jadi kubu Fatah dan yang berjuang tuh Hamas. Dan kita ketahui kan Hamas itu didirikan karena tidak cocok dengan Fatah. Karena Fatah makan berdampingan dengan Israel. Jadi karena makanya didirikanlah Hamas itu. Dan Hamas itu kan gerakan sosial yang juga berpolitik. Gerakan sosialnya banyak gitu kan, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah. Jadi yang membela melawan penjajahan itu adalah Hamas. Makanya dijuluki oleh Amerika, oleh Zionis, Hamas itu sebagai teroris. Padahal justru yang terorisme Zionis itu dibalik. Sehingga Palestina itu kan kaum muslimin Palestina itu merasa yang membela itu adalah Hamas. Karena dituduh teroris jadi seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia sudah menyatakan merdeka, Palestina mah setuju merdeka. Tapi belum strategi merebutnya, ya. Merebutnya bagaimana? Karena itu makanya oleh Allah Subhanahu wa taala justru diletakkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu pada perjuangan, pada pembelaan. Dan justru sekarang itu mempunyai titik persamaan antara masyarakat muslim di Palestina dengan zaman Rasul ketika perang Ahzab. Hanya perang Ahzabnya di zaman Rasul merebut yang strategi, sekarang direbut oleh mereka. Ini salah satu contoh dalam era modern tuh penafsiran ayat ini berkembang menjadi dorongan untuk menjadikan Nabi sebagai figur progresif dalam segala aspek kehidupan. Makanya Rasulullah SAW pun yang sudah sedemikian cerdas, sedemikian pandai, sedemikian lengkap ilmunya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pengetahuannya. Sehingga diperintahkan untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Itu Rasul diperintah untuk berdoa, nambah ilmu. Dan Rasul juga terus menerus menambah ilmu sampai usia tua. Malaikat Jibril itu kan yalqahu di Ramadan, setiap malam liko mengajar dan belajar kepada Rasul. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu dalam kitab Al-Majmu yang disusun oleh An-Nawawi menandaskan tolabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Tolab ilmu itu lebih afdal daripada sholat nafilah, sholat sunat. Jadi yang kita kerjakan ini
Kalau menurut penilaian Imam Syafi'i itu lebih afdol daripada sholat sunat. Tapi karena yang afdol itu kan sakti peminatnya. Kalau yang afdol itu peminatnya sedikit, makanya kan wajar aja kalau yang mengikuti tolab ilmu lebih sedikit daripada yang wiridan, itu afdol karena lebih afdol. Kemudian sunnah Rasul itu bersifat abadi. Jadi kalau tadi segalanya berdasar sunnah Rasul atau contoh dari Rasul, dan sunnah Rasul itu sifatnya abadi. Rasulnya sudah wafat jasadnya, tetapi risalahnya tetap berjalan. Pada tahun ke-11 Hijri, seperti tadi saya uraikan, yaitu 12 Rabiul Awal pada hari Senin, Rasul SAW wafat jasadnya. Tetapi risalahnya tetap berjalan. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah, di kalanganmu ada Rasul. Jadi kalau wa'lamu anna fikum, kumnya itu kalian. Kalau ayat ini kita baca berarti di kalangan kita. Di kalangan kita saat ini ada Rasul. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau Rasul mengikuti keinginanmu, kalian akan kesulitan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kalau Rasul mengikuti keinginan kalian, keinginan kita, maka kita akan kesulitan. Jadi bukan Rasul mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita mengikuti petunjuk Rasul. Tujuan kita, cara hidup kita mengikuti petunjuk Rasul. Karena itulah ulaika humur rasyidun. Siapa rasyidun itu? Yaitu yang mengikuti apa yang ditandaskan oleh Rasul di dalam syariahnya, kemudian lebih cinta iman, imannya indah di hati, dan benci kepada kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan. Jadi setiap mukmin itu mesti sadar bahwa Rasul itu tetap ada di kalangannya. Apa yang adanya? Walaupun di kalangan para ulama berbeda yang dimaksud dengan ada itu. Bahkan ada yang mengatakan fisiknya itu ada, tapi ada juga yang fisiknya sudah wafat, tapi yang jelas risalahnya yang ada itu. Lebih kecenderung kita keyakinan bahwa yang ada itu adalah hadisnya. Jadi hadisnya tetap ada sebagai pedoman hidup. Orang yang menyadari keberadaan Rasul itu akan merasakan manisnya iman, merasa dibimbing terus menerus. Sampai sekarang ada bimbingannya di dalam segala aspek kehidupan. Dan ketika sahabat itu menerima hadis dari Rasul, kalau tidak paham bertanya kepada Rasul. Dan Rasul itu kadang-kadang kan menegur sahabat yang salah, kadang-kadang memperbaiki, kadang-kadang membenarkan, kadang-kadang Rasul mengkritik mana yang lebih baik. Itu keberadaan Rasul ketika zaman sahabat. Nah sekarang bagaimana? Ya itulah hadis yang mengkritik kita. Makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketika ayat ini turun berbicara kepada sahabat yang baik, yang soleh, dan ketika ayat ini kita baca berbicara kepada kita. Kalau saya perhatikan tadi Rasulullah SAW bersikap kepada sahabat, ada perlakuan sahabat yang keliru, tapi oleh Rasul tidak disalahkan.
Cuman oleh Rasul ditunjukkan mana yang benar. Ini contohnya peristiwa Umar ketika bepergian dengan Ammar bin Yasir. Ketika bepergian, beliau di perjalanan mengalami junub. Maka pada saat itu dua-duanya berlogika karena belum turun pedoman yang rinci. Berlogikanya Ammar bin Yasir karena sudah ada kewajiban tayamum sebagai pengganti wudhu, maka beliau junub gugulingan kan, gugulingan ngeganti junub teh gugulingan terus sholat. Itu logika. Tapi Umar bin Khattab bagaimana? Ada cahaya perintah ditangguhkan we sholat tangke geus aya cai mandi. Akhirnya pas sampai kepada Rasul lapor, ya Rasulullah saya begini, ya Rasul saya begini. Maka Rasul tidak menyalahkan karena memang berdasar logika masing-masing. Tapi Rasul memperbaiki saja langsung. Innama yakfika hakada. Kalian cukup aja begini. Ya, beliau mencontohkan tayamum. Nah itu mengkritik sambil tidak menyalahkan, tapi memberi petunjuk. Tapi ada juga yang menyalahkan yang lain, membenarkan yang satu. Ini peristiwa keluarga, yaitu ketika Salman dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Ini kan tipenya beda ya, Salman dengan Abu Darda. Kalau Salman itu kan dari Sam, Abu Darda itu tukang ibadah. Jadi tapi dipersaudarakan oleh Rasul. Ketika Salman bertamu kepada rumah Abu Darda, itu ketemu istri Abu Darda. Salman itu merasa aneh, kok istri Abu Darda untuk dandan gitu, tidak berhias, mun aya nama kumal meureun pakaian nanti. Itu Salman tuh bertanya, kenapa kok tidak berdandan? Seorang istri kan harus berhias. Dia mengatakan, wahai sahabatku, suami saya mah geus teu butuheun dunia teh. Cukup dia mencerna, ini peristiwa keluarga teh. Cukup. Ya, Salman diam dulu. Kemudian masak ceritanya, mun aya mah nyangu baheula mah masak gitu. Terus disuguhkan masakannya kepada Salman. Langsung Abu Darda dipanggil, ayo tuh makan. Kata Abu Darda, kan saya sedang sahur. Saya juga nggak makan, kata Salman. Kalau pribuminya nggak makan, ya saya juga tidak makan. Sebelum kamu ikut makan, ya sedang sahur, ya buka we cenah ari hayang ngahormati cek Salman, buka aja dan sahurnya. Akhirnya berbuka kebetulan dari paksa aku sahabatnya, walaupun sedang sahur. Nah, ngenong ceritanya Salman tuh baru awal malam, Salman udah bangun malam untuk tahajud. Salman langsung negur, tidur aja kekarak oge reup, banyak kudu geus udag deui kata Salman, tidur aja. Tidur lagi. Tidur dulu dan diperintah ku sahabatnya. Tapi tengah malam geus bangun deui. Salman bangun. Can waktuna kewe sakedeung deui, saeutik deui baru tahajud. Kudu cukup tidur deui. Baru
tinggal sedikit baru itu Abu Darda tahajud. Nah besoknya kan berbeda paham dah antara sahabat itu. Kata Abu Darda, ingat itu teh jasad kamu juga punya hak. Jadi kalau kurang tidur, engke matana layu, cinul. Itu istrimu juga punya hak, kudu didandanan atau kudu berhias. Kemudian kamu juga saya kan punya hak. Akhirnya Abu Darda kan lapor kepada Rasul. Rasul menandaskan sodako Salman tuh bener. jadi tahajud tong lila teuing cukup we tidurna suara bukan besar memenuhi. Jadi bukan tahajud lebih lama dari tidur lebih lama. Jadi itu juga kalau saum juga jangan tiap hari. Nah itu Rasul langsung menyalahkan satu, membenarkan yang lain. Nah itu makanya kan wasatiyah tadi ya, pertengahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum amroin lan tadillu. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW membenarkan semua pendapat para sahabat, perlakuan sahabat dibenarkan semua oleh Rasul. Ya antara lain ketika perang Badar. Ketika perang Badar kan maklum berkecamuk, otomatis perlu fisik yang kuat. Ada sahabat itu yang berbuka, ada sahabat yang tetap saum, tapi oleh Rasul tidak dicela semuanya. Itu dibenarkan oleh Rasul. Jadi ada contoh Rasul yang membenarkan semuanya, semua pendapat sahabat. Atau di dalam ibadah haji, dan pulang dari Muzdalifah ke Mina, ada yang tawaf dulu karena kebetulan dia ke Masjidil Haram, ada yang jumroh dulu, ada yang cukur dulu, ada yang menyembelih dulu. Rasul menjawab la haraj, nggak apa-apa, itu semuanya dibenarkan. Itu juga kan kepada praktek ketika Rasulullah SAW setelah tawaf sa'i, kalau Jabir diperintah tahalul kan oleh Rasul, diperintah tahalul. Jabir tuh tanya, tahalul dari apa ya Rasulullah? Kata Rasul, fatun nisa, gauli istrimu. Itu setelah umroh suruh gauli istri. Karena nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Fatimah juga beda dengan Rasul, dengan Fatimah disuruh tahalul, tapi Ali bin Abi Thalib justru tidak tahalul. Datang dari Yaman karena bawa kambing, tidak tahalul. Itu haji qiran. Jadi Aisyah justru ifrad. Itu petunjuk karena ada latar belakang masing-masing. Kalau Ali kenapa tidak tahalul? Karena bawa hewan dari Yaman. Kalau Jabir bin Abdullah karena tidak bawa hewan dari Madinahnya, beli di Mekah untuk kurbannya. Kalau Aisyah haji ifrad karena can tawaf dan datang ke Mekah kermen, ya ada latar belakang, jadi macam-macam. Nah di sini pentingnya mencontoh Rasul itu sesuai dengan petunjuk dan keseimbangan. Itulah yang saya sebut wasatiyah, pertengahan.
Karena memang Quran sudah jelas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada. Di sini dikatakan wasaton, wasatiyah, pertengahan. Al-Baqarah 143. Jadi ini secara tekstual bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umatan wasaton. Walaupun ayat ini berkaitan dengan urusan kiblat, tapi penegasannya adalah umatan wasaton. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu dijadikan ujian ketaatan untuk membedakan yang mengikuti Rasul dan yang berpaling. Ya, kata Ibnu Katsir, perpindahan kiblat itu dengan mengembalikan kiblat Nabi Ibrahim itu akan nampak siapa yang patuh pada Rasul, siapa pula yang tidak. Karena kan di situ Rasulullah SAW ketika di Madinah kan berkiblatnya ke Baitul Maqdis, dan tiba dipindahkan. Nah itu ketika belum berpindah masih ada kesamaan umat Islam Rasul dengan Yahudi dan Nasrani, karena dulu berkiblatnya ke Masjidil Aqsa mereka juga. Tapi setelah dipindahkan, mana perbedaannya nampak, mana yang taat dan patuh kepada Rasul, mana juga yang setengah-setengah, mana juga yang pura-pura. Nah, maka di sini dikatakan wasaton, umatan wasaton. Jadi bukan berkiblat kemana, tetapi justru karena keimanan. Dan muncul beda interpretasi dalam keteladanan Rasul. Jadi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan bagi umat Islam seluruh aspek kehidupan. Tapi ternyata perbedaan itu muncul di kalangan sahabat. Salah satu hadis yang nohok dalam hal ini adalah riwayat Abu Hurairah ketika seseorang bertanya kepada Rasul tentang seorang perempuan yang dikenal gemar sholat. Contohnya karena ini berkaitan dengan kehidupan keluarga. Ada seorang, kata Abu Hurairah, seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulana yudkaru min kasroti sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha ghairu annaha tudi jironaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, di sini yang dicontohkan adalah perempuan, yudkaru populer min kasroti sholatiha, karena rajin sholatna, wasiyamiha, rajin saumna, wasodakotiha, banyak sodakohna, goiro annaha tu'di jironaha birisaniha, cuman sayang kata tangga jelek. Jadi sholatna mah rajin, saumnya rajin, sodakohnya banyak, tetapi pika nyiriun kata tangga. Jadi murah congcot, murah bacot. Murah congcot itu rajin meremaweh, rajin ibadah ritual, sholat maupun saum. Cuman ucapannya pika nyiriun tetangga. Bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab finnar. Ini bahkan langsung Rasulullah SAW mengkritiknya itu tajam. Nah, kalau goreng kata tangga, walaupun tukang ibadah, benar. Tapi bagaimana fulana, perempuan, yudkaru fi qillati siyamiha, saumna teh sedikit, cuma nu pardu we wungkul. Sodakotiha, sodakohnya juga zakat we wungkul. Sholatiha, sholatnya juga yang pardu we wungkul, sedikit. Paling-paling tasodaknya itu bil aswar minal akib, ya sepotong kiju yang tidak begitu berharga. Tapi walatu di jironaha, tidak pernah menyakiti tetangga.
bilisaniha dengan lisannya. Qala Rasul menjawab, "Ya fil jannah." Itu ahli surga. Ini kan kritiknya langsung neraka, surga. Karena perbedaan penafsiran. Jadi kata Abu Hurairah, qala rajulun. Jadi kadang-kadang Abu Hurairah mengutip hadisnya ada seseorang, orang lain, sahabat. Karena kita ketahui kan Abu Hurairah itu masuk Islamnya kan kabeh dinakeun setelah tahun ke-8 Hijriah. Jadi banyak ngutip dari sahabat yang lain. Nah, dikisahkan ada perempuan yang baik sekali, ritualnya, ibadahnya, cuman jelek ke tetangga, ditegaskan oleh Rasul itu ahli neraka. Tapi ada yang tidak banyak ibadah ritualnya, tapi baik ke tetangga, maka fil jannah. Nabi. Makanya pada zaman itu Rasul itu kritiknya langsung memperbaiki para sahabat. Ya kalau bagi kita tentu saja hadisnya itu tadi. Jadi di situ fenomena itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu dimensi sosial dan akhlak itu sangat berpengaruh. Karena yang baik ya ritualnya bagus dan sosialnya juga bagus. Kepada Allah Subhanahu wa taala hubungannya terjamin dengan ibadah ritual dengan sesama manusia juga demikian. Itu dikisahkan di dalam hadis. Jadi antara ritual dan sosial itu seimbang. Jadi kalau banyak orang tekun beribadah secara personal, namun gagal mencerminkan nilai-nilai ibadah dalam hubungan sosial, maka diancam. Tapi kalau hubungannya sosialnya baik, ibadahnya baik, maka disitulah ahli surga. Kenapa tadi ada yang ritualnya baik, memaksakan? Ya karena memang di dalam satu hadis Rasul juga kan memaksakan ibadah itu. Seperti diriwayatkan oleh Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafat tara qadamahu. Faqalat Aisyah lima tasna hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Falamma kasura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada ayyarka'a qama faqara'a summa raka'a. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ketika qiyamul lail, ketika bangun malam beribadah, hatta tatapat doro kodamah, sehingga kodamnya, kakinya itu pecah-pecah. Ada yang mengatakan pecah, ada yang mengatakan bengkak. Pecah-pecah maroromehen. Saking tekunnya beribadah. Sampai Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, lima tasna hada, kenapa engkau perbuat seperti ini ya Rasulullah? Padahal kan Allah sudah mengampuni dosamu, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Min danbik. Maka Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau menjadi hamba yang bersyukur? Tapi falamma kasura lahmu, ketika banyak dagingnya, banyak lemaknya,
sudah montok Rasul sholat jalisan, sholat sambil duduk. Faida aroda ayyarka'a qoma faqara'a summa raka'a. Dari ruku berdiri, kemudian ruku lagi, bacaan ruku lagi. Ruku apabila sudah jalis karena bacaannya panjang sehingga kalau termaksakan dugi ke bengkak kakinya, tapi duduk aja dulu ketika sudah lama, sudah banyak. Ini kan menunjukkan bahwa Rasul itu ritualnya kan maksakan gitu, yang diriwayatkan oleh Aisyah itu. Tapi Rasul menjawab, walaupun sudah mendapat ampunan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, aku tidak senang menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena bersyukur, bukan hayang nanaon untuk beribadah itu kecuali kepada Allah. Beribadah, bakti, dan bersyukur. sampai jatuh dibalik. Jadi kalau ternyata kan Rasul juga ketika kasurolahmu berdiri tidak berdiri, duduk juga. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW juga memberikan teladan kepada kita. Tapi yang jadi dasar itu bengkaknya. Maka apakah kita meniru Rasulullah SAW? Malah justru diperbaiki oleh Rasul. Ternyata mengkritik sahabat yang berlebihan di dalam ibadah. Pada berikutnya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Itu merupakan sahabat yang rajin beribadah. Abdullah itu beda ini pandangan dengan ayahnya Amr bin As. Kalau Amr bin As itu kan orangnya progresif ya, karena dia hidupnya di dalam perpolitikan kenegaraan. Amr bin As itu sampai cerita heboh ketika jadi juru bicara Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib kan juru bicaranya Abu Musa al-Asy'ari. Ketika pada saat itu diadakan persidangan juru bicara masing-masing, Amr bin As itu politiknya hebat sehingga menjatuhkan Ali. Kata Amr bin As, ya kalau supaya netral ya khalifahnya harus mengundurkan diri dulu, baru kita bicara supaya seimbang. Maka Abu Musa al-Asy'ari itu oke, setuju. Kalau begitu Ali mengundurkan diri, meletakkan jabatan. Akhirnya Ali meletakkan jabatan, Amr bin As berbicara. Karena sekarang khalifah kosong, maka Muawiyah. Jadi itu kan politik strategi. Itu hebatnya Amr bin As, berpikir politisnya strategis. Yang saya garis bawahi di sini bukan salah siapa, mana yang benar ya. Karena di situ ada yang menyalahkan semua, ada yang membenarkan Amr bin As, ada yang membenarkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi di situ peristiwa terjadi. Salah satu contoh progresifnya pemikiran Amr bin As. Nah kalau putranya Abdullah itu tukang ibadah, sehingga dinikahkan saja oleh Amr bin As, dipertemukan kepada istri cantik. Si istrinya itu terabaikan dalam kehidupan keluarganya. Sampai Amr bin As itu kan mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, anak saya kok begini kehidupannya. Dia saum terus menerus, tiap hari
Abdullah bin Amr itu sampai baca Quran juga sehari semalam bisa tamat gitu. Abdullah bin Amr bin As itu tahajudnya semalam suntuk, sehingga akhirnya Amr bin As itu mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tapi abdi mah melang pisan tak kapun anak teh muncul bahasa orang mah ibadah anak banget teuing. Maka Rasul bertemu dengan Abdullah bin Amr, putra Amr bin As. Dia panggil, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Abdullah, apa betul kamu itu kalau siang selalu saum, kalau malam selalu qiyamul lail? Maka Amr bin As menjawab, Abdullah bin Amr bin As menjawab, bala, ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, saya tidak bermaksud apa-apa. Kalau qiyamul lail terus menerus, kalau saum sering kalau siang sering saum itu tidak apa-apa, bukan apa-apa. Saya bertujuan untuk meraih kebaikan. Seperti engkau kan sampai bengkak kaki, muncul bahasa urang dikaitkannya. Engkau juga kan maksakan tahajud itu sampai bengkak kaki. Padahal hanya bersyukur. Apalagi saya harus melebihi ibadah bersama melebihi Rasul. Sampai tiap hari. Dan kalau tahajud sampai semalam suntuk. Tapi justru Rasul menandaskan, fala taf'al, jangan kamu kerjakan seperti itu. Jadi Rasul teh perbuatannya sampai tatapan toro kodama, tapi sahabat yang meniru beliau larang. Bahkan Rasul menandaskan Fa'abtir, silahkan kamu saum, tapi harus berbuka. Nggak boleh saum tiap hari. Silahkan bangun malam. Wanam, tapi harus tidur. Jangan qiyamul lail semalam suntuk. Kenapa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena jasadmu punya hak. Bi ainika, matamu punya hak. Wa inna li zaujika, istrimu juga punya hak. Ulah diantep istri ge. Wa inna li zaujika, tamu juga punya hak. Cukuplah antasum kulla syahr salasata ayyam. Cukuplah 3 hari aja 1 bulan. Yaitu ayyamul bid. 13, 14, 15. Karena apa? Karena amal ibadah itu nilainya 10 kali lipat. Jadi lamun sabulan 3 hari kan berarti kan 30 hari nilainya. Berarti kan sama. Kasih amin dahri. Kalau pola berpikir kamu berunggul-unggul, itu kamu akan raih seperti itu. Tapi Abdullah itu kepada Rasul minta, ya Rasulullah, ada nggak yang lebih dari itu? Katanya, kan saya mampu itu. Kalau terlalu sedikit, kalau hanya saum 3 hari mah. Masyadatu. Kemudian oleh Rasul ditambah pasudida. Dan dia juga menanyakan masih lebih kuat. Maka kata Rasul, paling banyak saum itu yauman wa abtir yauman, saumlah sehari, buka sehari. Itu saum Nabi Daud. Dan itu adalah yang lebih baik. Nisbat dahri. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu melakukan saum sehari, buka sehari. Kemudian qiyamul lailnya tetap berjalan lebih banyak. Tetapi ketika
ba'dama kabiro, setelah dewasa, setelah lanjut usia, bukan dewasa ya, lanjut usia, dia mengatakan ya laitani qabil tu ruhsatan nabi. Kenapa saya ngambil ruhsah nabi we cenah baheula teh geuning aya geus kolot mah karasa ripuhna. Jadi Abdullah itu nyesal karena terlalu banyak ya, terlalu banyak ibadah. Nah, tuh saya teh baheula teh cenah teu ngambil rukhsah Nabi sekolot mah karasa kan. Banyak saum kan sekolot mah karasa. Aya anu mah, aya anu geun, aya anu macam-macam. Aya anu kemarin itu hari Sabtu saya nengok salah karena sudah miring jantungnya, terus diobati obat jantung kan, ternyata obat jantung kena lambung. Jadi akhirnya asalnya teu boga lambung tapi kena karena makan obat jantung. Nah itulah kalau masa-masa sudah lanjut ada saja problem. Makanya Abdullah bin Amr mengatakan kenapa saya tidak mengambil rukhsah wae. Jigana lamun sabulan 3 poe mah enteng kata beliau. Itu salah satu contoh. Jadi Rasul melakukan seperti itu dikritik kepada sahabat yang meniru segala-galanya. Makanya di sini tandaskan pertengahan itu perlu, wasatiyah itu perlu, meneladani Rasul. Dan ini cukup panjang ya hadisnya, tidak perlu saya baca semua. Silakan saja ibu-ibu, bapak-bapak baca langsung. Kemudian juga ada 3 sahabat menghadap kepada istri Rasul. Ja'a salah satu rohtin 3 orang ila buyuti ajwajin Nabi, menghadap kepada istri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi. Beliau itu bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ubiru, tatkala diberitahu mereka, ya seperti tadi, mungkin Aisyah kan yang ditanya itu Aisyah, mungkin sampai ibadahnya tahajudnya sampai bengkak-bengkak ya, Rasul sering saum. Maka ketika diberitahu begitu, mereka mengatakan ka'annahum taqoluha, merasa kecil. Faqolu, mereka mengatakan aina nahnu, mana posisi kita? Padahal Rasul qad ghufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhara, sudah mendapat ampunan. Ai urang can puguh mendapat ampunan, ibadah kurang. Maka qala ahaduhum, ada yang mengatakan di antara mereka, ama ana fa inni usalliyal lail abadan, saya mengambil tahajud nawelah katanya semalaman. Ada lagi akhor, ana asumud dahro, saya akan saum tiap hari, wala ubtir, tidak akan berbuka. Wa qala akhor, ana tajidun nikah nisa, saya akan jauhi wanita. Wala atajawaj, tidak akan menikah. Jadi 3 sahabat tuh berbeda-beda. Saya akan ngambil tahajud nawe, ada lagi yang ngambil saumnya saja. Ada yang ngambil menghindari istri supaya beribadah tekun. Tiba-tiba Rasul datang. Kepada mereka. Maka pakola, kata Rasul, paja'a Rasulullah SAW, datang Rasul itu kepada mereka, ilahim kepada mereka. Pakola, maka Rasul bersabda, antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan kamu akan tahajud setiap malam, kamu akan saum tiap hari, kamu menghindari istri. Iya. Maka Rasul kuntum kada wa kada, ama wallah, ingat
Demi Allah la ahsyakum billah, aku yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa kepadanya lahu. Lakin nih, tapi aku asum wa ubtir, aku memang suka saum tapi suka berbuka. Jadi tidak saum tiap hari. Wa usolli, aku memang suka sholat malam. Wa arkud, tapi suka tidur. Rasul untuk ibadah semalaman suntuk enggak, tidur juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Bahkan ketika tahun ke-7 Hijriah, Rasul istrinya kan 9, dan semuanya muda-muda kan istrinya. Yang tua kan hanya 1, Saudah Hungkul, dan tuanya juga tidak begitu tua. Jadi yang lain muda semua. Aisyah ketika dinikahkan 6 tahun, ketika digauli 11 tahun, ketika bersambung dengan Rasul 9 tahun. Hafsah 18 tahun. Ummu Habibah 24 tahun. Muda semua istri-istri Rasul itu. Atazawwajun nisa. Paman rogibah an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku bukan golonganku. Jadi Rasul itu memerintah untuk wasatiyah. Ya. Cukup banyak, jadi kita ambil langsung kesimpulan saja karena tinggal 9 menit lagi. Jadi kajian ini menegaskan bahwa peringatan Rabiul Awal itu tidak sekedar momentum historis mengenang kelahiran, hijrah, berdirinya Daulah Madinah dan wafatnya Rasul, tetapi merupakan sarana refleksi spiritual untuk mengambil pelajaran dalam kehidupan masa kini untuk masa depan. Di Quran surat Al-Hasr mengajarkan pentingnya muhasabah, perencanaan jangka panjang, dan kesadaran akan akuntabilitas ilahiyah yang dalam konteks modern sejalan dengan nilai-nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Rasul tampil sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Keteladanan beliau tidak hanya pada dimensi ibadah ritual, tetapi juga pada kepemimpinan, manajemen krisis, keadilan, serta dorongan mencari ilmu, seperti diungkapkan oleh Asy'ari tadi. Tadi dalam tafsir modern, teladan Rasul itu mencakup nilai-nilai universal, kesadaran dalam segala hal. Walaupun Rasul telah wafat, maka sunnahnya bersifat abadi, Quran dan sunnah. Ya, teguran apa yang dipraktekkan Rasul kepada sahabat itu teguran juga bagi kita. Ada yang dikritik, ada yang disalahkan, ada yang diperbaiki, ada yang dibolehkan pilihan semua. Itu sebagai teladan. Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah 143 menegaskan bahwa umat Islam itu ummatan wasaton, umat pertengahan, yang berarti moderasi dalam prinsip fundamental Islam. Wasatiyah yang menuntut keseimbangan antara ritual dan sosial. Kemudian sebagian umat cenderung ekstrim dalam ibadah ritual, maka oleh Rasul ditegur kalau sosialnya kurang. Sebagian umat cenderung ekstrim karena ibadah sosial, juga ditegur oleh Rasul harus ada ritualnya. Rasul sendiri menampilkan contoh untuk keseimbangan. Beliau rajin qiyamul lail sampai bengkak tadi, tetapi tidur. Beliau rajin saum tapi suka berbuka. Dan hubungan kehidupan keluarga tetap berjalan. Rasul mengingatkan bahwa tubuh, mata, pasangan, istri, suami itu hak yang harus dipenuhi. Jadi secara keseluruhan kajian ini meneguhkan bahwa peringatan sejarah Rasul
mesti menjadi inspirasi untuk muhasabah, bukan sekedar nostalgia, tapi menjadikan contoh bagi kita di dalam segala kehidupan. Cekap Rupina sakitu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah bulan depan kita kembali ke fikih keluarga. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syaifuddin yang telah menyampaikan kajiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.